Jakarta Menyala Update. Sekarang gue sudah berada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dalam agenda audiensi bersama tokoh masyarakat se-Kebayoran Lama. Yuk kita ikutin yuk keseruannya gimana? Jakarta Menyala. Setiap pagi jam 7 beraktivitas. Dari perjalanan yang begitu panjang, yang awalnya saya sempat menolak untuk diberikan amanah, saya jatuh cinta. Saya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membalikkan keadaan dari yang orang tidak tahu. Tiba-tiba kemudian orang menaruh harapan bahwa kalau Pramono Anung menjadi gubernur maka dia pasti bekerja dengan sungguh-sungguh, karena sebenarnya saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Maka untuk itu, apa yang akan saya lakukan? Yang pertama, saya tidak muluk-muluk tidak ingin membangun sesuatu yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin. Saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Apa itu? Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, Juma menjadi dasar Islam, Karuna, RT/RW, dan sebagainya. Itulah yang menjadi prioritas saya pribadi. Posyandu, PKK, apa yang akan saya lakukan untuk itu? Yang pertama, karena di sini ada RT/RW-nya lengkap, untuk insentif RT yang diterima 2 juta menjadi 4 juta. Apa insentifnya dinaikkan? Masuk dari 2,5 juta menjadi 5 juta. Dan yang paling penting, LPG-nya laporannya nggak seperti dulu terlalu berbelit-belit. Laporannya maka cukup yang namanya RT atau RW itu menandatangani secara online. Gak perlu membuat laporan yang saya tahu laporannya sebagai juga pasti ngarang. Gak pakai itu. Jadi inilah yang akan kami lakukan secara online system untuk, karena ini bukan gaji, ini adalah insentif untuk aktivitas kegiatan RT RW yang ada. Demikian dengan Jumantik dan Dasarisma yang terima 500.000, maka akan menerima 1 juta rupiah. Gaji honorer untuk guru honorer. Kita juga sabar dulu. Pak jadi ibu jadi nggak sabar begitu. Guru honorer yang selama ini hanya menerima 2 juta, maka kami akan berikan UMR. Nah itu 5 juta. Tetapi yang tidak kalah penting, KJP udah, gubernur dan bagi siswa-siswi yang ada di Jakarta, kami akan mengadakan program sarapan pagi gratis. Apakah uangnya ada? Jakarta ada. Uangnya di Jakarta sangat ada. APBD kita tahun 2024 ini kurang lebih adalah 85 triliun. Maka saya betul-betul akan konsentrasi untuk memberikan secara langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Termasuk urusan kartu Jakarta Pintar. Pasti ibu-ibu kalau anaknya ataupun saudaranya ada permasalahan dengan KJP, ngurusnya ke rawa bunga. Betul nggak? Maka kalau saya jadi gubernur nggak perlu ngurus sampai ke rawa bunga, sebab kalau sampai di rawa bunga hanya di pingpong kanan kiri, ya selesai. Maka untuk urusan yang seperti ini, KJP, Kartu Jakarta Sehat, Dasarisma, Jumantik, PKK, Posyandu, nanti ada tuh, jangan khawatir ibu. Maka penyelesaiannya semuanya harus di kantor kecamatan masing-masing, gak perlu lagi. Bang Rano Karmo. Saya ingin menyampaikan juga 3 hal. Yang pertama, kalau saya mendapatkan amanah menjadi gubernur Jakarta, tadi sepanjang jalan dari tempat sana sampai di sini,
mereka meminta agar akses jalan ini dilakukan perbaikan. Karena di sini seringkali banyak orang yang melawan arus, betul nggak? Betul. Dan dari dulu tidak pernah ada yang menangani. Maka untuk itu nanti kami akan tertibkan bagi siapapun yang melawan arus, termasuk yang menggunakan tempat ini untuk tawuran. Nggak boleh lagi. Yang kedua, persoalan di mana saja. Tadi saya sambil jalan menanyakan bagaimana omsetnya. Rata-rata menyampaikan bahwa omsetnya turun. Penyebabnya apa? Salah satunya adalah karena daya belinya juga lagi turun. Maka untuk itu saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan di mana-mana, kami akan membantu bagi pedagang UMKM dana untuk permodalan. Kami akan alokasikan karena dalam suasana yang seperti ini, maka yang namanya UMKM, hampir 98,8% penyangga ekonomi di Jakarta ini harus tetap survive, tetap hidup, tetap berjalan lancar. Selain 300 miliar untuk UMKM, kami juga akan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi kelas menengah ke bawah. Dan secara terbuka di mana saja saya akan mengatakan bahwa kami akan merubah pasukan PPSU yang sekarang ijazahnya harus SMA, kami akan rubah menjadi yang penting bisa baca tulis saja cukup, SD saja cukup. Dan itu akan kami lakukan. Karena apa? Supaya warga yang membutuhkan bekerja itu ada tempatnya. Saya hari ini di Kebayoran Lama diterima sangat baik oleh RT RW dan juga oleh para pedagang pasar. Jadi ada dua kegiatan yang langsung berturut-turut. Di sana saya mendapatkan banyak hal yang mungkin belum saya dapatkan di tempat lain. Salah satunya adalah permintaan untuk pencegahan tawuran. Kan itu ada di program CCTV yang kita lakukan, termasuk nanti fasilitas publiknya juga kita berikan. Yang kedua adalah di sini rupanya banyak sekali yang orang-orang yang melawan arus lalu lintas. Dan saya akan pelajari, saya akan tertibkan untuk itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah para pedagang pasar tadi, mereka mengeluhkan sekarang ini omsetnya turun. Karena memang ini mungkin karena tekanan ekonomi dunia dan juga mengakibatkan ekonomi lokal yang menurun, mereka minta untuk bisa pemerintah Jakarta membantu permodalan. Maka seperti yang saya sampaikan bahwa kami akan mengalokasikan dana 300 miliar itu untuk seperti ini. Supaya mereka tetap bisa survive karena penyangga utama Jakarta ekonomi itu di UMKM hampir 98,8%. Termasuk tenaga kerja tertinggi ya UMKM. Jadi itulah yang menjadi pikiran saya setelah melihat di lapangan pada hari ini. Jadi teknik yang 300 tadi itu merupakan hal yang nanti dikelola oleh apakah bisa secara langsung melalui KUR atau melalui Bank DKI. Jadi yang jelas supaya kita mengajari juga bagi para pedagang bertanggung jawab terhadap itu. Tapi pengalaman saya yang ada ketika pandemi kemarin, dana PEN untuk membantu UMKM ini paling tertib. Mereka rakyat yang di bawah itu rata-rata lebih tertib dibandingkan dengan yang lain. Pak, terkait sudah ada program OKOC atau Jackpreneur ini apa bedanya, Bang? Ya, OKOC kan nggak terus-menerus. Sekarang ini kan memang, ya mohon maaf, bukan mau mengkritisi, karena memang selalu di kita itu berganti kepemimpinan, polisinya juga berubah. Termasuk Jackpreneur walaupun sudah jalan, tetapi dibandingkan misalnya lah terhadap Jaki pun kalah kan gitu. Dengan demikian saya yang sudah baik kita teruskan, yang kurang baik kita perbaiki. Itu aja kalau saya. Mas tadi terkait yang rencana warga tawuran itu jadi pantau CCTV, setelah nanti mereka terlibat tawuran terpantau CCTV, penanganan selanjutnya? Ya pertama pasti dilakukan edukasi bagi siapapun yang melakukan itu. Baru kalau ini sudah berulang-ulang nggak bisa disadarkan.
ya kita menyerahkan ini kepada aparat penegak hukum untuk supaya dilakukan upaya hukum supaya orang jerah. Tapi saya yakin kalau CCTV ada di mana-mana pasti tawuran itu akan menurun dengan drastis. Ya. Jadi sekarang ini sebenarnya di dana APBD Jakarta sudah ada alokasinya. Jadi bukan hal yang sesuatu yang terlalu baru, ada alokasinya. Hanya memang program ini akan disinergikan dengan program makan siang dari pemerintah pusat. Padahal ini adalah dua hal yang berbeda. Maka kami mengusulkan untuk sarapan pagi gratis. Dananya dari mana? Dananya alokasinya sudah ada. Bahkan kalau saya misalnya dilantik tahun 2025, sudah ada dananya. Maka program ini pasti bisa jalan. Jadi bukan sesuatu yang dari kayangan. Kalau program pemerintah kan makanannya lengkap dari nasi, lauk, sayuran, dan susu. Nah, kalau sarapan ini? Kalau pemerintah pusat ini kan bertanggung jawab seluruh Indonesia. Pasti problemnya juga beraneka ragam. Di setiap daerah berbeda-beda. Kalau Jakarta ini kan lebih sempit. Dan dananya Jakarta untuk itu sudah ada dan gede banget. Maka kalau saya yakin pasti berjalan. Dan menunya ya akan kita ganti setiap waktu, yang penting sehat. Bahwa kemudian akan ada menu tetap nasi uduk, ya kita lakukan. Berarti anak bisa dapat sarapan dan makan? Oh iya, kami kaji lah, tetapi yang jelas angkanya pasti nggak berbeda dengan untuk makan siang. Ya tiap hari, tiap sekolah buka, seperti program makan siang gratis. Menyala abangku, Jakarta menyala, Jakarta menyala.